Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Purnamasari dengan nomor NIM 1900256. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi di dalam public relation. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga dia membutuhkan interaksi antara dirinya dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan seseorang di tengah masyarakat, komunikasi menjadi sarana untuk menjalin suatu hubungan sehingga seseorang tidak merasa terisolasi di tengah masyarakat yang ramai. Komunikasi juga dapat membantu masyarakat di dalam mengekspresikan perasaannya serta keinginannya kepada pihak lain untuk memberikan umpan balik atas pesan yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Nah, menurut Hubeis DKK tahun 2012 pada halaman buku nomor 5, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik maupun buruk terhadap proses penyampaian pesan. Nah, sedangkan menurut Saranto tahun 2005 pada buku halaman 16 dia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pengiriman simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Maksudnya adalah komunikasi ini membantu seseorang komunikator, yaitu seperti saya, kepada komunikan, yaitu kepada pembaca atau penonton video ini untuk memahami maksud dan tujuan saya mengenai apa yang saya sampaikan. Komunikasi dalam relasinya dapat terpapar dalam kegiatan public relation. Public relation sangat membutuhkan komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya atau untuk mengekspresikan atau untuk memunculkan kegiatannya kepada publik. Nah, hubungan tinggal balik antara organisasi dan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan. Menurut salah seorang ahli yang bernama Effendi tahun 2002 pada buku halaman 23 dia mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Sedangkan menurut Mukarram dan Muhyiddin Wijaya Laksana pada tahun 2015 di dalam buku halaman 20 dia mengatakan bahwa staff public relation dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu pesan demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya. Maksudnya adalah seorang public relation haruslah bisa melakukan komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesan kepada publiknya agar publik tersebut dapat memahami pesan yang ia ciptakan sehingga terciptalah citra yang baik antara organisasi dengan masyarakat tersebut. Praktisi humas harus mampu membentuk nilai-nilai, pemahaman, sikap, sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, praktisi public relation harus mampu mengiring publiknya sehingga mampu mengarahkan perhatian, tetapi pesan yang disampaikan tersebut hendaklah membawa dampak baik agar misi dan kepentingan bersama dapat terpenuhi. Maksudnya adalah di dalam hal ini tidak ada orang yang dirugikan. Kita harus saling menguntungkan satu sama lain sehingga apapun yang kita dapat, apapun yang kita lakukan tidak ada membuat orang lain tersakiti atau merasa dirugikan. Ada pun ciri-ciri dari hubungan masyarakat menurut Effendi tahun 2005 pada buku halaman 24 yaitu 1. Humas adalah kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik. Maksudnya adalah hubungan masyarakat ini merupakan suatu komunikasi timbal balik antara komunikator dengan komunikan, yaitu antara saya dengan si pelihat video ini. Nah, yang kedua, humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan manajemen dalam suatu organisasi. Maksudnya adalah humas di sini merupakan salah satu alat yang menunjang atau membantu di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, publik yang menjadi sasaran public relation adalah publik intern dan ekstern. Maksudnya adalah sasaran public relation ini tidak hanya kepada publik luar, tetapi juga kepada masyarakat atau publik yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah operasionalisasi humas adalah
beberapa aplikasi komunikasi yang harus dilakukan. Dari salah seorang ahli yang saya ambil, yaitu menurut Morosisan, di dalam buku Mukarramin dan Muhyiddin tahun 2015 pada halaman 91 sampai 101. Dia mengatakan bahwa 1. Membingkai pesan. Di dalam melakukan komunikasi antara public relation dengan masyarakatnya atau dengan publiknya, dia harus mampu membingkai pesan. Apa itu membingkai pesan? Membingkai pesan merupakan suatu strategi di dalam memilih, menonjolkan, dan menghubungkan fakta ke dalam bentuk pesan agar lebih bermakna, serta lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat. Maksudnya adalah ketika seorang public relation melakukan komunikasi, dia hendaklah membingkai pesan tersebut agar apa yang dia sampaikan itu lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih mudah diingat oleh pendengarnya atau publiknya. Kedua adalah memiliki nilai berita. Maksudnya adalah praktisi humas dituntut untuk lebih memahami dan mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi. Maksudnya adalah ketika seseorang ingin melakukan komunikasi seperti public relation, ingin berkomunikasi dengan publiknya, dia hendaklah memiliki nilai berita, yaitu dia paham dan dia mengerti apa makna dari pesan yang ia ingin sampaikan kepada publiknya. Seperti saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita berkomunikasi di dalam public relation. Nah, di situ saya harus tahu dulu apa makna dan maksud dari komunikasi di dalam public relation, agar apa yang saya sampaikan tersebut dapat diterima dan dapat diingat oleh pendengar saya atau oleh publik saya. Yang ketiga adalah semiotika. Maksudnya adalah praktisi humas dituntut untuk mampu memilih dan mengirimkan kata-kata atau kebijakan kepada berbagai kalangan yang berbeda-beda, sehingga kata-kata atau kebijakan itu dapat dipahami oleh penerimanya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika seseorang ingin melakukan komunikasi dengan orang lain, dia harus bisa merangkai kata-katanya tersebut, karena seperti yang kita ketahui, masyarakat itu tidak terdiri dari satu kalangan saja, tapi ada kalangan anak-anak, remaja, orang tua, dan juga kalangan yang lainnya. Sehingga seorang public relation ini harus bisa semiotika, yaitu praktisi humas dituntut untuk mampu memilih dan mengirimkan kata-kata atau kebijakan agar apa yang disampaikan kepada publiknya dapat dipahami oleh kalangan yang ada. Nah, yang keempat adalah menggunakan simbol. Berbagai perusahaan, baik yang bertujuan profit dan non-profit, menggunakan simbol untuk menciptakan citra atau persepsi di kalangan khalayak. Nah, yang terakhir adalah stereotip, yaitu komunikasi sering mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Karena seperti yang kita ketahui, ketika seseorang melakukan komunikasi, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin saja akan ada kesalahan seperti typo, salah kata, bahkan hambatan sosial, umur, bahasa, bahkan pembendaharaan kata, dan juga politik dan ekonomi. Oleh karena itu, di dalam melakukan komunikasi ini, memperhatikan permasalahan tersebut, dan kita harus memaklumi hal tersebut, karena ketika kita ingin melakukan komunikasi dengan orang lain, maka kita harus terima juga jika komunikasi kita tersebut tidak diterima oleh orang lain, atau orang lain tidak memahami apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, seorang public relation hendaklah membantu di dalam hal tersebut agar apa yang dia sampaikan kepada khalayaknya dapat diterima dengan baik, dan apa maksud yang ia ingin sampaikan juga dapat tersampaikan kepada khalayaknya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya dapat menarik 7 kesimpulan. Kesimpulan saya pertama adalah public relation merupakan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan organisasi untuk memperoleh pengakuan publik. Maksudnya adalah tujuan seorang public relation adalah untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat kepada organisasinya. Organisasi ini juga ingin diakui oleh masyarakat. Yang kedua, lebih jauh opini publik yang dilakukan, maka citra positif akan didapatkan.
kepada organisasi, maka kurang baik jika akan mengarah kepada organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, untuk menunjang kegiatannya. Maksudnya adalah public relation membutuhkan komunikasi agar mampu berinteraksi dengan publiknya dengan komunikasi dua arah. Maksudnya adalah ketika public relation melakukan komunikasi, dia tidak hanya berkomunikasi dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan orang lain atau dengan publiknya. Itu yang dinamakan dengan komunikasi timbal balik. Komunikasi dua arah itu apa yang disampaikan oleh komunikator juga dipahami oleh komunikan. Nah, yang keempat adalah publik berhak untuk mengekspresikan apa yang diinginkan dan menjadi keluhannya. Maksudnya adalah ketika saya melakukan komunikasi, tentu akan ada publik yang menerimanya. Nah, ketika publik itu merasa ada sesuatu hal yang janggal atau itu merupakan suatu keluhannya, maka dia berhak untuk mengekspresikan keinginan serta keluhannya kepada suatu organisasi yang bersangkutan. Misalkan, saya membuka suatu perusahaan kosmetik, lalu ada konsumen saya atau pelanggan saya mengalami keluhan, misalkan bedak ini tidak cocok dengan dia, dan ini menyebabkan timbulnya jerawat di mukanya atau di wajahnya. Maka pelanggan tersebut berhak untuk mengajukan keluhannya kepada organisasi yang bersangkutan atau perusahaan bersangkutan, dan perusahaan tersebut harus menanggapi dan juga melayani serta memberikan penghargaan kepada pelanggan tersebut atas masalah yang dia alami. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, keluhan publik akan direspon oleh organisasinya. Nah, ini yang saya sampaikan, ya, organisasi berhak atau dituntut untuk merespon keluhan yang disampaikan oleh publik atau oleh pelanggannya. Seperti halnya pendidikan, tentu orang tua akan ada mengalami keluhan-keluhan, maka dia boleh mengajukan keluhan itu kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, yang keenam adalah public relation juga senantiasa melakukan evaluasi sehingga pendapat publik dapat terkontrol dengan baik. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang atau suatu lembaga mendapat suatu keluhan atau suatu masalah, dia harus melakukan suatu evaluasi agar pendapat publik yang dia terima dapat dia kontrol dengan baik. Nah, yang terakhir kesimpulan saya adalah di dalam melakukan komunikasi dengan publik, organisasi harus memperhatikan identitas publik agar publik tidak ragu dan percaya atas pesan yang disampaikan. Maksudnya adalah ketika public relation melakukan komunikasi, organisasi harus memperhatikan identitas publik terlebih dahulu agar publik tidak ragu dan percaya atas apa yang kita sampaikan. Seperti saya ingin menyampaikan tentang kegunaan dari produk ini. Nah, jika saya bisa memperhatikan identitas publik, maka apa yang saya sampaikan ini akan diterima oleh publik. Jadi, jika seseorang ingin melakukan komunikasi, perhatikan siapa komunikatornya, siapa komunikan, atau siapa yang akan menerima pesan ini, agar tujuan atau pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai komunikasi di dalam public relation. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh teman-teman semua dan juga membaca atau mendengar video ini, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Purnamasari dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Padang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya yang berikutnya.